Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa peranan meningkatkan power yang kita kerahkan pada pedal sepeda kita, bagaimana melatihnya, dan bagaimana menerapkan kedua faktor power tersebut, torsi dan cadence. Dan kita juga sudah membahas bahwa untuk meningkatkan kecepatan rata-rata bersepeda kita, di samping meningkatkan keluaran power yang kita kerahkan, juga bisa kita upayakan dengan meningkatkan efisiensi power yang kita kerahkan. Untuk menggerakkan sebuah sepeda, kita membutuhkan daya atau power dalam jumlah tertentu yang harus kita salurkan ke pedal. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa ada dua rumus yang terkait dengan power. Rumus pertama adalah torsi dikalikan cadence. Rumus kedua adalah jumlah gaya yang kita butuhkan dikali kecepatan sepeda. Efek dari rumus pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas efisiensi power yang terkait dengan rumus kedua. Semakin cepat kecepatan sepeda yang kita inginkan, maka semakin besar power yang kita butuhkan. Gaya yang dibutuhkan di sini adalah jumlah gaya hambatan yang bekerja pada sebuah sepeda, yaitu gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya hambatan udara. Dan yang paling tidak terprediksi adalah hambatan udara yang mengandung unsur kecepatan. Artinya, semakin cepat kecepatan sepeda, maka akan semakin besar pula hambatan udara yang harus dilawan, dan ini dalam pangkat 2. Apalagi bila kita berbicara tentang besaran power yang harus dikerahkan. Power adalah hasil perkalian jumlah gaya atau hambatan dengan kecepatan sepeda. Jadi, kecepatan akan mempengaruhi power senilai pangkat 3. Perhitungan tersebut baru terkait dengan jumlah power yang kita kerahkan ke pedal. Power yang kita kerahkan ke pedal tidak semuanya menjadi daya atau power yang menggerakkan roda belakang. Gesekan pada rangkaian penggerak, rantai, gear belakang, gear depan, bearing, dan lain-lain menyebabkan sebagian kecil power yang kita kerahkan berkurang. Dalam uji coba yang dilakukan oleh Friction Pack, komponen drivetrain kelas atas bahkan menggunakan bearing keramik dan terpelihara dengan baik. Semua komponen dilumasi dengan benar. Faktor kehilangan power ini sekitar 2%. Dan untuk drivetrain kelas bawah bahkan tidak terpelihara dengan baik. Rantai dalam kondisi yang kotor, tidak diberi pelumas. Faktor kehilangan powernya sekitar 5%. Bila kita kelompokkan, faktor yang mempengaruhi power adalah tingkat kemiringan tanjakan, berat total, koefisien hambatan gesek, luas penampang depan, kecepatan sepeda, kecepatan angin, dan hambatan mekanik. Dari beberapa faktor tersebut, yang tidak bisa kita rekayasa adalah kemiringan tanjakan dan kecepatan angin. Jadi untuk meningkatkan efisiensi power dalam rangka meningkatkan kecepatan rata-rata sepeda kita harus bisa mengotak-atik berat total, koefisien hambatan gesek, luas penampang depan, dan hambatan mekanik. 1. Berat total. Berat total mempengaruhi dua gaya hambatan, yaitu gaya gravitasi dan hambatan gesek. Jadi, untuk meningkatkan kecepatan rata-rata sepeda kita, salah satunya adalah dengan menurunkan salah satu atau keduanya dari gaya atau hambatan yang bekerja. Syukurnya, gaya gravitasi ini tidak akan mempengaruhi power ketika kita bersepeda di jalur yang datar. Tetapi tidak semua jalur bersepeda datar. Setidaknya, kita akan menghadapi tanjakan dengan gradien 5% di perkotaan yang termasuk datar, misalnya Jakarta. Tanjakan dengan gradien 5% ini bisa kita temukan ketika melewati flyover. Terkait dengan gaya gravitasi, maka semakin curam suatu tanjakan, akan semakin besar pula gaya gravitasi.
yang bekerja untuk bobot yang sama. Atau semakin besar berat total, maka akan semakin besar gaya gravitasi yang bekerja untuk tanjakan yang sama. Dan akan semakin besar gaya gravitasi yang bekerja bila berat total dan gradien tanjakan meningkat. Besar kecilnya berat total akan mempengaruhi gaya gesek apapun kemiringan jalannya. Maka tak aneh, pesepeda dengan berat total yang besar, kayuhan yang dirasakan akan semakin berat untuk kecepatan yang sama. Kita tidak bisa menurunkan gradien tanjakan. Yang bisa kita lakukan adalah memilih tanjakan. Bila kita berhadapan dengan tanjakan yang dalam perhitungan kita membutuhkan gaya gravitasi yang besar, tidak ada salahnya sepeda kita tuntun. Nanti kita bisa melesat dengan cepat ketika menghadapi turunan. Efisiensi untuk hambatan ini hanya bisa kita lakukan dengan menurunkan berat total. Nah, disinilah kadang-kadang pesepeda sedikit terkecoh. Upaya menurunkan berat total lebih fokus pada penurunan berat sepeda. Menurunkan berat frame sepeda dengan memilih frame karbon. Menurunkan bobot drivetrain dengan menggunakan drivetrain kelas atas, dan lain-lain. Semua penurunan tersebut biasanya tidak lebih dari 10 kg. Sepeda kelas atas seperti sepeda yang digunakan dalam kompetisi internasional, bobot rata-ratanya 6,8 kg. Berat terkecil yang dibolehkan oleh UCI. Ambillah rata-rata 7 kg. Dan bandingkan dengan sepeda federal saya yang beratnya 17 kg, selisih 10 kg. Mari kita lihat penurunan kecepatan akibat bertambahnya bobot sebesar 10 kg dengan variabel lain yang sama. Posisi duduk, kecepatan angin, kerugian drivetrain, hambatan gesek ban, dan lain-lain. Pesepeda dengan berat badan 65 kg, termasuk pakaian dan perbekalan lainnya, dan berat sepeda 7 kg, akan menghasilkan kecepatan sebesar 30,31 km per jam untuk power sebesar 150 watt di jalan datar atau gradien 0%. Sedangkan bila menggunakan sepeda dengan berat 17 kg, kecepatan turun menjadi 29,98 km per jam untuk power yang sama, yaitu 150 watt di jalan yang datar, gradien 0%. Terjadi penurunan kecepatan sebesar 0,33 km per jam. Penurunan kecepatan ini tentunya akan menjadi masalah besar bila kita terlibat dalam kompetisi bersepeda. Tetapi menjadi tidak ada artinya bila kita hanya bersepeda Century Ride 100 km yang bukan sebuah kompetisi, karena kita hanya akan finish lebih lambat sekitar 2 menit dari pesepeda dengan sepeda super ringannya 7 kg. Bagaimana di tanjakan? Panjang tanjakan tentunya tidak akan sampai 100 km. Biasanya tidak sampai 10 km untuk satu segmen. Misalnya etapa kedua Tour de France, Vitoria-Gasteiz, untuk tanjakan kategori 2 dengan gradien 5,2%, panjangnya hanya 8,1 km. Dari perhitungan rumus kedua, selisih waktu untuk 10 km di gradien 5%, untuk berat sepeda selisih 10 kg hanya tertinggal 5,55 menit. Gradien 10% 11,49 menit. Gradien 15% 16,98 menit. Dan tertinggal 22,2 menit bila bersepeda di tanjakan dengan gradien 20%. Jadi, apalah artinya tertinggal beberapa menit dengan menggunakan sepeda federal seharga jutaan rupiah dibandingkan harus mengeluarkan uang ratusan juta untuk mengejar sepeda seberat 7 kg. Upaya yang masuk akal dan murah adalah menurunkan berat badan. Bila kita menurunkan berat sepeda sebanyak 10 kg, kita harus mengeluarkan ratusan juta rupiah. Menurunkan berat badan sebanyak 10 kg hanya membutuhkan puasa intermittent fasting beberapa bulan saja. 2. Rolling resistance. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi efisiensi power adalah rolling resistance ban. Koefisien gesek ini
dipengaruhi oleh bahan ban, permukaan jalan, dan tekanan ban. Ban Continental Grand Prix 5700 x 25C memiliki rolling resistance yang lebih kecil, 7,6 watt, bila dibandingkan dengan Maxxis High Crude 700 x 25C yang memiliki rolling resistance sebesar 14,2 watt pada tekanan ban yang tinggi. Koefisien rolling resistance tersebut akan bisa kita tekan lagi dengan memompa ban dengan tekanan ultra tinggi. Rolling resistance ban Continental sebesar 7,6 watt tersebut kita dapatkan bila ban dipompa dengan tekanan 100 psi. Dan bila ban kita pompa dengan tekanan 120 psi, rolling resistance akan turun menjadi 7,2 watt, selisih 0,4 watt. Efek menaikkan tekanan ini tidak sama untuk setiap merek. Ban Maxxis High Crude rolling resistance-nya 14,2 watt pada tekanan 100 psi dan 13,2 watt di tekanan 120 psi, selisih 1 watt. Berapa selisih kecepatan untuk koefisien rolling resistance yang berbeda? Mari kita ambil contoh ban Maxxis High Crude untuk kedua tekanan ban. Tekanan ban 100 psi menghasilkan koefisien rolling resistance sebesar 0,00426. Sedangkan tekanan 120 psi, koefisien rolling resistance-nya adalah 0,00396. Bila kita masukkan ke dalam rumus kedua, maka untuk power 150 watt, berat total 72 kg, dengan variabel lain yang sama, kecepatan ban dengan koefisien rolling resistance 0,00426 adalah 30,66 km per jam. Sedangkan untuk koefisien rolling resistance 0,00396 adalah 30,8 km per jam. Selisih kecepatan kurang lebih 0,14 km per jam untuk ban yang sama dengan tekanan yang berbeda. Untuk ban yang berbeda dengan tekanan yang sama, misalnya 100 psi, maka ban Continental koefisien rolling resistance 0,00228, kecepatannya 31,59 km per jam dengan power 150 watt. Bandingkan dengan ban Maxxis yang memiliki kecepatan 30,66 km per jam, selisih 0,93 km per jam. Tetapi sekali lagi, untuk mendapatkan selisih kecepatan 0,93 km per jam tersebut, kita harus menambah dana kurang lebih 300 ribuan lebih mahal untuk mendapatkan ban Continental. 300 ribu demi selisih kecepatan 0,93 km per jam bagi pesepeda non-kompetitif tidak berasa apa-apa. Selisih waktu 6 menit untuk jarak 100 km masih bisa dimaklumi. 3. Luas penampang depan. Luas penampang depan yang paling banyak pengaruhnya adalah luas penampang depan pesepeda. Memang betul, penampang depan sepeda juga turut mempengaruhi. Tetapi karena luasannya yang tidak terlalu besar, jarang diperhatikan dalam perhitungan power. Untuk pesepeda yang sama, luas penampang depan tidak selalu sama, bergantung dengan bagaimana posisi pesepeda tersebut. Pada perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita menggunakan luas penampang depan sebesar 0,509 meter persegi. Maka kecepatan yang dihasilkan adalah 29,98 km per jam. Berat total 82 kg, power 150 watt, dan lain-lain. Maka bila posisi bersepeda lebih aerodinamis, misalnya posisi backup, yang rata-rata memiliki luas penampang depannya 0,423 meter persegi, maka kecepatan sepeda dengan variabel lain yang sama adalah 31,71 km per jam, selisih 1,73 km per jam. Lebih dahsyat dibandingkan menurunkan berat total sebanyak 10 kg yang membutuhkan dana besar bila yang diturunkan berat sepeda. Dengan hanya merundukkan badan saja, kita akan mendapatkan penambahan kecepatan 5 kali lebih cepat dibandingkan penurunan bobot sepeda. 4.
hambatan mekanik. Upgrade hambatan mekanik ini yang paling banyak menguras kantong setelah pilihan frame sepeda, drivetrain kelas atas, bearing keramik, bahkan pule keramik memang diyakini memiliki hambatan gesek yang lebih kecil. Tetapi dari hasil uji coba friction pack, efisiensi yang didapat hanya sekitar 3% dari total power yang kita kerahkan. Dengan selisih harga yang bahkan sampai puluhan juta, kita hanya menghemat power sebesar 3%. Bila pada perhitungan-perhitungan sebelumnya kita menggunakan kehilangan power sebesar 2%, mari kita lihat berapa selisih kecepatannya bila kehilangan power sebesar 5%. Bila bobot total sepeda sebesar 82 kg dengan posisi duduk yang lebih santai, lebih tegak, dan kehilangan power sebesar 2%, kecepatan sepeda sekitar 29,98 km per jam. Maka bila sepeda yang digunakan tidak terawat, grup set kelas bawah yang akan kehilangan power sebesar 5%, kecepatan sepeda sekitar 29,61 km per jam untuk power 150 watt atau lebih lambat 0,37 km per jam atau telat finish selama 2,5 menit. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.